Oke, assalamualaikum teman-teman. Saya ingin membagikan tips tentang bagaimana cara memperbaiki kulkas yang pintunya bocor. Jadi saya ketemu sebuah diskusi di dalam grup saya. Jadi di dalam kulkasnya itu terjadi kebocoran di pintunya. Saya akan beritahu teman-teman tipsnya bagaimana dan tips yang paling hemat tentunya. Saya harap teman-teman bisa mempelajari apa yang sudah saya sampaikan ini. Ini ilmu teknik teman-teman, jadi harus pelan-pelan, jangan buru-buru. Saya doakan agar semua urusan teman-teman dimudahkan oleh Allah dan segera dilunasi segala utang-utangnya sama Allah. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita langsung ke teori ya. Tadi udah saya jelasin masalah kulkas yang terjadi kebocoran. Perhatikan video ini teman-teman. Di sini terjadi kebocoran freon. Perhatikan keluar gas di situ kan. Nah tuh gasnya keluar, freonnya keluar. Kelihatan teman-teman ya. Ini adalah salah satu video yang diambil dari grup saya, grup kulkas. Teman saya menanyakan solusinya bagaimana nih kalau misalnya terjadi kebocoran semacam ini. Saya akan berikan tips kepada teman-teman, tips yang sederhana dan tentunya hemat ya. Jadi kita nggak perlu keluar biaya banyak untuk memperbaiki kulkas ini. Yang pertama teman-teman cukup perhatikan siklus dari atau jalur dari kulkas ini. Di sini teman-teman tahu ya, keluar dari kompresor dia akan keluar dari kompresor, dia akan menuju ke sini teman-teman. Dia akan menuju ke body, kemudian dari body pulang lagi ke sini teman-teman. Oke, saya tandain dulu ya. Akan ke sini nih teman-teman. Dari sini ke sini, kemudian nanti akan ke sini nih. Dari garis merah ini ya. Kemudian sambungan ini nanti akan menuju ke kondensor pintu. Jadi kondensor udah dibagi dua. Yang satu kondensor body, kemudian yang keduanya kondensor pintu. Ini kondensor body. Kemudian yang keduanya kondensor pintu. Di sini nih pintunya kan sini nih tempat nih. Nah, dia kan pintu kan bentuknya kotak ya. Dia akan memenuhi ruang kotak itu. Sebenarnya dari pabrik dibuat kondensor pintu fungsinya agar tidak terjadi pengembunan di dalam karet kulkas. Makanya dibikinlah kondensor pintu. Bayangin kalau nggak ada kondensor pintu, maka yang terjadi adalah becek nanti di kulkasnya, di area karet kulkas itu becek dan nanti netes, kita bisa kepleset kalau misalnya lewat depan kulkas. Jadi kalau misalnya itu terjadi, teman-teman cukup ini diberikan kondensor tambahan. Maksudnya bukan tambahan, jadi kondensor yang arah ke pintu, dilepas, kemudian disambung dengan pipa ukuran seperempat. Nah, saya ulangi ya, pipa ukuran seperempat dengan panjang 1 meter cukup. Ini perhatikan di sini ada pipa ya, 1 meter cukup. Bagaimana kalau 2 meter Mas Ande? 2 meter juga nggak apa-apa, tapi saran saya 1 meter atau paling banter itu 1,5 meter. Jangan lebih kurang dari 1 meter, karena nanti efeknya jadi terlalu panas. Ini pipanya teman-teman cukup beli di tukang elektronik, semeter kalau nggak salah itu sebesar 10.000 sampai 20.000 rupiah. Syukur-syukur teman-teman punya pipa bekas AC, kan ada tuh pipa yang bekas AC, kan ada pipa yang kecil, ada yang besar. Nah, nanti pipa yang kecilnya kita pakai. Kalau misalnya masih seger, nggak bocor, masih sehat, apalagi kondisinya masih mulus, itu nggak apa-apa dipakai. Cukup 1 meter aja. Nanti teman-teman, ya, nggak usah pakai seperti ini teman-teman. Ini solusi kedua ini memang solusinya paling bagus. Cuma ini boros teman-teman. Ini kan kita butuh kalau untuk satu pintu sendiri 10 U. Setahu saya untuk satu U-nya itu kan 10.000 rupiah. Jadi kalau 10 U ya 100.000 rupiah. Kalau 12 U, 1 U-nya itu 10.000 rupiah. Berarti kalau 12 U 120.000 rupiah.
120.000 ya, atau 100.000 itu kan angka yang gede. Bayangin kalau kita cuma pakai pipa aja. Kalau kita pakai pipa, kalau pakai pipa aja kita cukup pakai 10.000 atau 20.000 rupiah. Atau bahkan kalau kita punya pipa second, pipa bekas, berarti teman-teman bisa menghemat modal sampai 0 rupiah. Paham ya? Nanti digulungnya seperti ini teman-teman. Nah, digulungnya seperti ini. Ditaruh serapi mungkin. Nah, seperti ini ya digulungnya ya. Ditaruh serapi mungkin di sekitar sini. Nah, di sini teman-teman. Ditaruhnya di sekitar sini. Di sini teman-teman. 1 meter digulung, nanti hasilnya pasti bagus. Seperti ini. Nah, nanti ngegulungnya pakai ini teman-teman. Kalau misalnya bingung gulungnya pakai apa Mas Andre? Gulungnya pakai ini nih. Jadi pipa seperempatnya digulung pakai ini, atau kaleng hikuk juga bisa. Dibuat lingkar seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini pasti ntar ada sambungan teman-teman, seperti yang saya jelasin tadi ya. Nah, di sini ada sambungan ini sambungannya dilepas. Oke. Sambungannya dilepas, kemudian teman-teman nyalain. Nah, mana yang keluar angin? Kan sambungan kalau dilepas kan jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Nah, nyalain kulkasnya, mana yang keluar angin? Nah, yang keluar angin itu nanti dihubungkan dengan pipa tambahan. Pipa tambahan teman-teman yang saya sebutkan tadi. Dan dihubungkan dengan filter kosong. Atau filter ya. Kalau saran saya lebih bagus menggunakan filter kosong. Soalnya lebih nggak cepat basah. Tapi pilihan di tangan teman-teman mau pakai filter kosong atau filter isi, terserah teman-teman. Dihubungkan dengan ke filter kosong, kemudian dari filter kosong ke kapiler. Itu teman-teman udah paham ya. Kalau masalah kapiler kan udah paham. Nah, nanti dengan seperti itu teman-teman akan bisa lebih menghemat biaya sampai 70%. Jadi teman-teman bisa hemat biaya. Itu adalah sebuah penghematan yang saya sarankan kepada teman-teman dan solusi juga agar teman-teman tidak mengeluarkan biaya yang terlalu berlebihan. Cukup pakai pipa dan hasilnya memuaskan. Nggak masalah, karena justru malah kita ganti yang tadinya pipa dengan bahan aluminium atau tembaga. Oke teman-teman, tadi sampai di mana lagi? Aduh. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal diganti aja yang saya sebutkan tadi, dikasih pipa ukuran 1/4 dengan panjang 1 meter, paling banyak 1,5 meter, dan itu udah menghasilkan potensi yang bagus, menghasilkan hasil yang bagus. Itu untuk 1 pintu ya. Kalau 2 pintu teman-teman kasih 2 meter. Oke, saya harap teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Apabila tidak paham, silahkan bertanya di kolom komen. Kita belajar bareng-bareng. Di sini saya juga bukan manusia sempurna, saya juga masih belajar. Saya hanya membagikan pengalaman yang sudah saya jalankan selama 9 tahun. Saya harap teman-teman bisa merasakan hasilnya dan bermanfaat buat teman-teman. Apabila teman-teman merasakan manfaat dari tayangan ini, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa lebih paham tentang apa itu kulkas dan bagaimana solusinya apabila kulkasnya bermasalah. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih banyak rezeki sama Allah dan segera dilunaskan semua hutang-hutangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.